Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rafif Badrika, NRP 22-2021-118. Saya dari kelas CC. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Nurul mengenai peta kontur. Sebelum masuk ke peta kontur, saya akan menjelaskan apa itu peta. Peta adalah relief permukaan bumi yang diaplikasikan ke dalam dua dimensi. Lalu ada peta yang dibukukan, yaitu atlas. Kontur adalah garis-garis yang terdapat pada peta yang menghubungkan antara titik-titik dengan ketinggian. Lalu ada peta kontur, yaitu peta yang menggambarkan sebagian bentuk-bentuk permukaan bumi yang bersifat alami dengan menggunakan garis-garis kontur. Lalu ada interval kontur. Interval kontur adalah jarak vertikal antara dua garis kontur yang berdekatan. Pokoknya jadi yang ada kontur itu kan yang gini-gini. Nah, ini antara keduanya itu interval konturnya. Kan tadi tuh interval kontur tuh perbedaan ketinggian antara dua garis kontur di dunia nyata. Nah, terus interval kontur juga kan dalam satu peta tuh harus sama ya, agar dapat diukur dengan akurat. Nah, terus interval kontur tuh dapat dihitung dengan cara ini yang CI sama dengan skala peta berbagi 2000. Itu tuh untuk menggambarkan garis kontur yang sudah diketahui skalanya. Nah, kalau belum diketahui skalanya, kita bisa menggunakan variasi yang dimana kita tuh rumus skalanya itu dibalikin ke sebelum sama dengan, jadi sampai skala sama dengan CI dikali 2000. Nah, seperti itu. Nah, dan interval skala kan sebenarnya itu bebas ya, kita nentuinnya tuh gimana aja. Cuman kan kalau di Indonesia tuh kan kita sudah disepakati, jadi umumnya tuh skala petanya tuh sama dengan ini CI kali 2000 gitu. Lalu cara membuat garis konturnya tersebut, atau cara membuat peta konturnya itu, yang pertama saya membuat kotak-kotak seperti ini berbentuk persegi sebanyak yang diberikan atau yang ditugaskan di contoh. Lalu untuk ukurannya itu saya menggunakan ukuran 2,5 cm. Jadi 2,5 cm gitu ya. Jadi sisinya semuanya sama. Lalu untuk menentukan si garis konturnya ini, jadi kemana arah konturnya tersebut, saya menggunakan rumus. Misalnya saya mencari di ketinggian 130. Nah, jadi misalnya 130 itu di sini di antara 128 dan 136. Nah, rumusnya itu 130 dikurangi 128 per 136 dikurangi 128 kali 2,5. Kurang lebih jadinya seperti ini. Kurang lebih akan menghasilkan yang seperti ini. Nah, hasilnya tersebut, hasil dari si soal ini tuh, nah kita kan misalnya nemu tuh 0,4 cm. Nah, 0,4 cm itu dihitung dari yang 128 ini. Nah, jadi dari 128 ini ke sana 0,4 seperti itu. Nah, untuk yang lain juga kan di sini ada deskripsi mengenai jalan dan sungai. Mengapa saya memilih sungainya itu di sini? Karena tempatnya itu menurut saya ideal. Jadi curamnya itu pas. Jadi ke bawah tuh terus menurun curam gitu. Nah, untuk jalannya juga saya memilih di sini karena ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah dan tidak terlalu memotong yang terjal gitu. Jadi itu alasan saya merencanakannya. Nah, indeksnya juga di sini diketahui yang gini-gini garis kontur, yang interval konturnya yang ini, terus sungainya yang ini, kok bisa dilihat yang titik-titik gitu, itu sungainya. Lalu kalau jalannya itu yang ini, bisa dilihat yang ini tuh sebenarnya ada garis berhimpit. Itu jalannya dari rumus skalanya ini di sini. Sekian yang bisa saya ucapkan, yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.